Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan untuk dapat berjumpa kembali dalam acara Darul Islam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini kita bersama guru kita Al Ustadz Haji Saidi Marzuki Saadi SH. Gimana Pak Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sehat juga. Kita udah lama gak ketemu. Iya, Pak Ustadz, kita nih ada pertanyaan sedikit nih tentang pengalaman Pak Ustadz menjadi banyak juga nggak apa-apa, masih pagi kok. Iya, tentang pengalaman Pak Ustadz menjadi seorang haji muda. Pengalaman. Gimana Pak Ustadz? Sekiranya bisa menceritakan gitu, adakah sebelumnya punya cita-cita tersendiri untuk menjadi seorang haji muda? Kalau cita-cita sebagai seorang muslim pasti ini saudara pasti ada itu Pak. Saya kembalikan lagi ke Bapak, mungkin ada cita-cita untuk ke tanah haram, entah itu kita berhaji atau umrah atau ziarah dan sebagainya. Kenapa? Karena kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajar oleh Allah di dalam Al-Qur'an dijelaskan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya kan? Artinya dan diwajibkan bagi manusia ini mengerjakan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila apabila barang siapa yang mampu melaksanakannya. Jadi saya kira memang untuk cita-cita tersendiri alhamdulillah saya ada cita-cita ke arah situ. Namun tidak menutup kemungkinan juga di dalam hati ini untuk jangan sampai dipaksakan. Ketika itu saya sih berpikir jangan dipaksakan gitu untuk mengerjakan ibadah haji, karena saya berpikir ya Allah ini masih muda, kita punya dana belum ada, rezeki belum ada, namun ya saya tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan jalan keluar. Kalau siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dari arah yang tadi juga. Jadi jika ditanya cita-cita, alhamdulillah ada. Nah ya ini Pak Ustadz nih, kiranya adakah beban tersendiri ketika pulang haji, mengingat gelar haji ini kan bukan buat orang yang sembarangan ya. Dan dalam artian dengan berangkatnya haji ini maka sempurnalah rukun iman seseorang. Untuk beban tersendiri sebagai muslim sebenarnya tidak menunggu orang itu sudah haji. Karena sebagai seorang muslim kita telah diberikan Al-Quran, pedoman hidup kita. Sedikit pun dari Al-Quran kita tidak laksanakan, tentu itu menjadi beban pikiran kita dan bagaimana pertanggungjawaban kita di kepada Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar nanti. Terkadang orang berbuat baik gitu Pak, ya kan, menunggu ketika dia sudah pergi haji, atau yang lebih parahnya lagi ketika orang sudah tua baru dia ingat ibadah kepada Allah, baru dia rajin ke masjid, ya kan, baru dia mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki sholatnya. Tapi berbeda juga dengan yang anak muda sekarang. Kebanyakan memang anak muda dia tidak menutup kemungkinan diri saya juga masih banyak kekurangan gitu kan. Jadi anak muda ini jauh dari ibadah kepada Allah gitu. Kita semua memang kita akui bahwa kita adalah makhluk yang zalim gitu kan. Jadi saya berharap sih dengan adanya gelar haji, memang semuanya ini gelar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengangkat orang dan kita tidak mengetahui. Tugas kita bukan mengetahui batin seseorang, tapi tugas kita adalah bagaimana menyikapi sikap seseorang, dan sikap seseorang itu menjadi pelajaran bagi kita. Baik sikap orang tersebut baik bagi kita maupun buruk, itu menjadi pelajaran bagi kita. Dan jangan dijadikan bahwasanya haji sebagai sebuah beban. Justru bagi saya haji menjadi sebuah kebanggaan yang patut untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala telah mengundang kita, telah memberikan kesempatan kita untuk melihat, menziarahi, lalu bertawaf daripada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, berkunjung ke makam daripada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi sebuah rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan sebuah kesempatan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke sana, untuk bersyukur, mengambil iktibar atau pelajaran dari ini semua. Nah ya, apa kiat-kiat yang harus dilakukan seseorang agar dapat pergi haji? Karena sejauh ini banyak orang yang mampu dalam hal materi dan sehat jasmani, rohani, namun tidak ada keinginan untuk berhaji. Ya, apa yang
sampaikan oleh Pak Satria ini memang tidak ada salahnya, memang fakta itu yang saya sampaikan. Kita lihat banyak orang-orang yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala lebihkan rezeki daripada kita. Banyak orang kaya yang di sana lebih memikirkan kehidupan dunia daripada ukhrawinya. Padahal sempurnanya Islam seseorang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian ini ke dalam agama Islam secara kafah, secara keseluruhan, dalam artian rukun Islam juga. Yang kelima, ya kan? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan." Bagi siapa atau barang siapa yang memiliki bekal atau kendaraan, tsumma lam yahujja, kemudian dia tidak berhaji, ya kan? Fala tsumma lam yahujja fala alaihi, kemudian dia tidak berhaji dan tidak ada yang menghalanginya an yamuta in syaa yahudiyan aw nasraniyan. Tidak ada yang menghalangi dia, orang yang tidak berhaji padahal sudah memiliki bekal dan kendaraan, dalam artian di sini materi, ya kan? Tidak ada yang menghalanginya untuk memilih mati baginya menjadi seorang Yahudi atau Nasrani. Telah kita ketahui bahwa orang Yahudi dan Nasrani ini tidak mengenal apa itu haji. Orang Yahudi dan Nasrani tidak paham akan hikmah haji. Dan orang Yahudi dan Nasrani pula di dalam kitab mereka diajarkan apa itu haji. Karena haji bagi saya bukan hanya segala suatu rukun dan syarat yang dikerjakan di Makkah haji. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berhaji tapi tidak mengunjungi daripada makam, kata Rasulullah, maka dia telah mengecewakanku. Dan apabila dia mengunjungi makamku, kata Rasulullah SAW, maka dia mengunjungiku seolah-olah aku masih hidup. Jadi dalam artian di sini orang yang berhaji tidak harus mengunjungi makamnya Rasulullah SAW. Sekarang Bapak pikirkan orang Yahudi dan orang Nasrani, jikalau saja di dalam kitab mereka diajarkan untuk berhaji kepada Allah, untuk berkunjung ke tanah Mekah, maka mereka mau berkunjung ke makamnya Rasulullah SAW? Tentu jawabannya tidak. Maka daripada itu, orang yang telah mampu dalam arti mampu materi, ya Pak ya, kemudian mampu dalam arti fisik, jasmani, sehat jasmani dan rohani, mantapkan niatkan untuk dia berhaji kepada Allah lillahi ta'ala wa li rasulih, untuk berhaji pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatunya itu perbuatan berdasarkan niat. Ketika kita telah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, telah melebihkan kita daripada yang lain, jangan sia-siakan kita punya manfaat tersebut untuk berhaji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena haji ini tidak menunggu tua. Karena haji itu tidak menunggu sakit. Ketika kita masih muda, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita, selagi rezeki kita halal, maka kita haji. Ya kan? Baik itu diberikan orang kepada kita, baik itu kita dihajikan oleh orang tua kita, baik itu kita dihajikan oleh anak kita, baik kita yang punya anak atau saudara-saudara kita, bahkan hasil keringat kita sendiri, maka berhajilah. Jadi materi itu bukan patokan ya? Begini loh, jadi sebenarnya materi salah satu patokan. Kenapa? Karena di situ diterapkan manistata ilaihi sabila, barang siapa yang mampu. Jangan sampai orang yang tidak mampu di sini mereka akan berusaha mencari rezeki yang tidak halal, seperti merampok, mencuri, mengundi dalam arti berjudi, ya kan? Maka ketika mereka para haji mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, ya kan, kami memenuhi panggilanmu, Allah Subhanahu wa taala akan jawab sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Masail wa Al-Masail Al-Imaniyah karangan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, bahwa orang yang menyebut kata labbaik Allahumma labbaik ketika berhaji, ketika ziarah ke Baitullah, ya kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab mereka bahwasanya aku tidak memanggil kamu, aku tidak memanggil kalian. Kenapa? Karena rezeki yang mereka gunakan adalah rezeki yang tidak halal, alias haram. Kalau pakai duit haram buat naik haji, iya, tidak ada yanfa, jadi tidak ada manfaat di situ. contohnya kayak tulis boleh korup, Wah, mereka nutupin kejelekannya dengan pergi haji. iya. Jadi orang yang korupsi, orang yang
mendapatkan rezeki yang tidak halal, itu tidak ada sebuah manfaat bagi saya. Kira-kira apa nih hikmahnya yang bisa diambil oleh Ustadz dalam melaksanakan ibadah haji ini mengingat usia Ustadz yang masih muda? Hikmah, alhamdulillah, saya dengan berhaji ini insya Allah ketakwaan menjadi lebih bertambah, menjadi sebuah motivasi bagi saya. Dan juga jangan lupa bagi orang yang telah berhaji atau orang yang sedang berhaji bahwasannya al-hujjaj wal umaru, yaitu orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumrah, waqtullah adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan insa'alu, jika mereka meminta maka oktu, kata Allah, maka aku akan berikan pada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis qudsi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda'au, jika mereka berdoa, ya kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jawab doa-doa mereka, akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan bagi orang yang berhaji dan berumrah, dan orang yang berhaji dan berumrah semaksimal mungkin mereka yang telah melaksanakan haji atau sedang berhaji untuk memanfaatkan hajinya, ya kan, untuk menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menja'alna waja'alhum minasyakirin waja'alna minal maghrurin. Mudah-mudahan kita dijadikan hajjan maghruran, sa'yan mashkuran, dan maghruran, musadan maqbulan, tijaratan dan kabur, ya aliman ma fis sudur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Amin. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, baru saja kita menyimak pembahasan tentang pengalaman Bang Haji menjadi seorang haji muda. Ya, sekian saja bersama kami Dai Darul Islam bersama dengan Haji Saidi dan saya M. Satria mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.